Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, Ya, gimana kabarnya sehat Bang Dula ya di pagi hari ini ya? alhamdulillah sehat. Baik, Bang Dula, kita Ya, akan menyoroti beberapa hal yang menjadi hot issue dan juga menjadi trending topik di beberapa pekan ini di negeri ini. Kalau media Indonesia tadi ngangkat headline-nya anggaran IKN diblokir katanya. Ini banyak yang komen, waduh kan akhirnya itu aroma-aroma mangkrak udah kecium gitu ya. Tapi terlepas dari itu Bang Dula kita juga ingin menyoroti eh, banyak pihak yang melihat bahwa di jajaran pemerintahan Prabowo kali ini banyak yang harus dievaluasi dan memang ditunggu sekali gitu. Apakah presiden berani untuk mereshuffle menteri-menteri yang memang tidak sejalan gitu? Selama ini bahasa-bahasa dari kementerian dari pemerintahan kan bahasanya bahasa halus gitu ya, kurang koordinasi atau kurang apa. Tapi kita melihatnya memang nggak sejalan gitu. Itu masalah isu apakah Prabowo setelah 100 hari di kepemimpinannya akan melakukan evaluasi sungguh-sungguh terhadap menteri-menteri yang memang tidak sejalan. Lalu kita juga ingin menanyakan Bang Dola ketika beberapa hari yang lalu itu ada beberapa tokoh termasuk mantan pejabat KPK Abraham Samad terkait dengan kasus PIK 2 yang memang meminta KPK agar segera menyeret aguan gitu ya ataupun pejabat-pejabat oknum-oknum yang terlibat dalam masalah PIK 2 ini. Namun kelihatannya yang menjadi trending topik adalah kemana KPK pakai tanda tanya kayak gitu ya. Setelah sekian banyak kasus-kasus besar yang beraroma korupsi, kok KPK menjadi pertanyaan dari publik kemana ini KPK ini selama ini gitu. Tiga hal ini Bang Dullah, monggo. ya. eh, para pendengar Radio Rasil yang insyaallah dirahmati Allah Taala pada Jumat berkah pagi ini. Soal IKN kita sudah sering bicarakan bahwa saya termasuk salah satu dari orang yang mengajukan gugatan ke MK soal IKN itu. Pertama bahwa itu ide Jokowi tiba-tiba muncul setelah kemudian para oligarki merasa bahwa kepemimpinan Jokowi periode kedua itu nanti kemudian mereka tidak punya peluang lagi untuk berbisnis. Oleh karena itu tiba-tiba pada periode kedua itu Jokowi langsung mengumumkan akan membuka IKN di eh, Kalimantan Timur. Nah, sehingga dengan begitu maka ketika kami melakukan diskusi untuk mengajukan gugatan ke MK, beberapa praksi itu termasuk PDIP sendiri waktu itu juga tidak bulat suara orang PDIP sendiri, padahal mereka adalah pemilik presiden seperti itu. Kemudian dalam SOP persiapan satu rencana undang-undang itu ada beberapa tahapan. Misalnya apa yang dikenal dengan naskah akademis. Setelah akademis itu kemudian disosialisasikan di perguruan tinggi, di ormas, kemudian berbagai lapisan masyarakat sampai kemudian baru masuk ke badan persiapan, baru kemudian sampai kepada komisi baru pleno dan seterusnya. Nah itu tidak berjalan seperti biasanya. Ini yang saya katakan bahwa perbedaan undang-undang pada zaman Orde Baru dan Orde Reformasi itu adalah bahwa naskah akademis pada zaman Orde Baru itu bagus. Kenapa? Karena yang menyusunnya itu adalah profesor doktor sesuai dengan bidang masing-masing. Mereka adalah dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bisa jadi anggota DPR, MPR, sehingga mereka menyusun undang-undang bagus. Zaman reformasi, PNS tidak bisa jadi anggota DPR kecuali melepaskan dirinya jabatannya dari PNS. Nah, jadi profesor doktor yang PNS itu tidak bisa jadi anggota DPR. Karena itu maka kemudian rancangan undang-undang pada zaman Orde Reformasi itu mungkin 90% itu dibawa ke MK karena bermasalah. Belum lagi 49% dari anggota DPR periode kemarin itu ada pebisnis, sehingga orientasinya adalah orientasi bisnis. Nah, kita lihat bahwa Jokowi setelah keliling dunia, ke Arab, ke Cina, ke mana-mana semua itu,
untuk investor, tidak ada yang mau tertarik untuk menginvestasi di IKN itu, sehingga sudah last minute, maka aguan itu kemudian diminta oleh Jokowi, sehingga aguan sedih ngaku bahwa untuk menyelamatkan nama baik Jokowi karena sudah di mana-mana, maka dibangunlah hotel di Nusantara itu yang sekian tingkat itu, dan kemudian akhirnya sekarang kan jadi tempat jin buang anak kan, IKN itu seperti itu. Nah, sehingga kemudian imbalannya ya PIK 2 itu. Nah, tapi ternyata setelah kasus PIK 2 ini terangkat, ternyata bukan hanya PIK 2. Puluhan, Pak. Puluhan di seluruh Indonesia. Banyak, yang juga seperti itu. Banyak PSN seperti itu. Termasuk nah, BSD jadi itulah bahaya. Ya? Termasuk BSD. Ya, termasuk BSD. Nah, seperti itu. Jadi ketika mulai rempang itu mulai muncul persoalan, tapi ternyata setelah PIK 2 ini terbongkar hampir semua di Sulawesi, di Sumatera, di seperti itu. Nah, jadi itu persoalannya, sehingga dengan demikian maka ketika sudah waktu ke KPK itu saya tidak sempat kena ada acara, tapi ada grup kami itu yang sudah menyusun program-programnya, strategi segala macam itu. Tapi saya sudah beritahu wanti-wanti sebenarnya bahwa ya ini sebagai tanggung jawab moral saja kita suarakan bahwa mengharapkan KPK itu susah. Kenapa? Karena ketua KPK yang sekarang itu orang Jokowi. Ya itu. Kemudian satu orang pimpinan yang lama terpilih lagi, yang Mas Angga masih ingat, dia waktu fit and proper test di DPR dia katakan tidak ada OTT. Nah, DPR tentu senang sekali tidak ada OTT karena mereka selalu jadi target OTT KPK kan. Nah, jadi ini dia juga orang Jokowi seperti itu. Padahal orang ini sudah kena juga sanksi administrasi, sanksi etik oleh Badan Pengawas KPK seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka minimal 2 orang. Tapi saya pikir tidak 2 orang, mungkin paling tidak ada 3 atau 4 orang. Sehingga demikian kalau berdasarkan pengalaman saya di KPK, kalau voting ya memang orang Jokowi menang di 5 pimpinan itu. Seperti itu. Jadi susah, kecuali seperti zaman Orde Baru atau pada awal reformasi atau zaman Orde Lama. Setiap hari mahasiswa, kemudian LSM unjuk rasa, demonstrasi setiap hari dari pagi sampai malam 1 bulan begitu. Nah, itu baru barangkali KPK mau, karena pengalaman dulu itu ketika ada unjuk rasa macam-macam tentang kasus-kasus IKTP dan seterusnya, mau dan tidak mau KPK harus memprosesnya. Jadi itu persoalan, sehingga kemudian harus diperhatikan tentang posisi KPK sekarang. Karena itu saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, termasuk di artikel saya atau di Rasil, bahwa kalau Prabowo mau itu dia harus terbitkan Perpu untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Kalau undang-undang KPK yang lama, maka ketua itu di dalam kode etik KPK disebutkan pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau undang-undang KPK lama bisa biar ketua perintahkan nah tidak bisa seperti itu dilaksanakan. Kasus Novel dengan teman-teman dipecat oleh Firly karena Firly perintah untuk supaya kemudian mentersangkakan Anies Baswedan, tapi teman-teman deputi dan direktur penyidikan itu melihat tidak ada cukup alat bukti berdasarkan KUHP, sehingga ditetapkan seperti itu. Jadi pegawai bisa melawan kalau keinginan ketua itu bertentangan peraturan perundang. Tapi kalau sekarang undang-undang KPK yang baru dibuat oleh Jokowi, KPK itu menjadi ASN. Nah, dalam undang-undang ASN tidak ada kata tidak dari pegawai kepada atasan. Yang ada itu adalah siap laksanakan perintah seperti itu. Nah, jadi itu susah. Nah, oleh karena itu maka sering saya katakan bahwa Prabowo karena dia militer jenderal, dia harus terapkan teori dalam militer disebutkan dengan to kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Ya, jadi kalau dia mau survive dia harus lakukan. Jika tidak dia dihabis. Dan kita sudah lihat ura-ura ini bahasa Melayu. Naga-naganya ini sudah mulai ada gerakan untuk bisa
menyingkirkan Prabowo secara pelan-pelan seperti itu. Misalnya kasus gas melon misalnya. Gas melon 3 Gas melon. kilogram. Gas melon. Iya, gas melon. Ini kan salah satu trik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari PIK 2. Iya. Kenapa? Karena si Bahlul itu siapa? Bahil itu. Bahlil. Itu kan orang Jokowi. Kemudian satu kemenakan dari dari Jokowi dan ipar dari Ketua MK. Itu komisioner di Pertamina, sehingga begitu kita bisa lihat itu sindikat itu bagaimana memainkan soal gas ini supaya kemudian menjadi satu masalah seperti itu. Masa menteri tidak koordinasi dengan presiden atau presiden harus perintahkan untuk hal-hal yang teknis begitu. Itu kan lucu juga seperti itu dan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau Prabowo tidak hati-hati, maka itu dia bisa kemudian sebab 100 hari saya catat dari beberapa media dan catatan saya pribadi, banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh Prabowo. Apakah karena semangat atau apa, dalam 100 hari itu banyak sekali hal-hal yang mengakibatkan titik-titik lemah dari Prabowo. Nah, itulah sebabnya maka kemudian terjadilah hal seperti yang sekarang ini. Kemudian isu apa lagi tadi? Mengenai KPK kemana gitu ya untuk orang-orang yang terlibat di kasus PIK 2 itu belum ada yang ditangkap sepertinya Bang Dullah. Nggak usah ditangkap, dipanggil aja juga belum. Ya, nggak usah ditangkap. Yang si Hasto aja sudah berapa bulan nggak ditangkap, malah pra-peradilan. Pra-peradilan nanti kemudian yang saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu, nah ini drama Korea atau tidak seperti itu kan. Jadi kalau misalnya perceraian antara Jokowi dengan Megawati itu talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau talak 3 ya Hasto ditangkap apa segala macam. Pra-peradilannya kalau tahu dikabulkan oleh pengadilan negeri, KPK akan terbitkan sprindik baru seperti kasus IKTP dulu. Ketua DPR itu dia pra-peradilan, dia menang, KPK tetapkan kembali sprindik dengan pasal yang lain, maka kemudian dipenjara Setia Novanto. Jadi kalau misalnya betul ini cerai antara Mega dengan Jokowi talak 3, maka kemudian Hasto akan ditangkap meskipun pra-peradilan memenangkan dia, KPK akan terbitkan SK baru, sprindik baru seperti itu. Nah, jadi kasus PIK 2 juga begitu. Jangankan mau dipenjarakan, ditangkap, dipanggil aja pun belum pernah ada satu pun orang yang berkesan seperti itu. Jadi itu persoalan seperti itu. Nah, soal itu KPK. Bang Dullah, masyarakat kan melihat nih dari beberapa kasus yang menyeruak ini, PIK 2 akhirnya sekarang muncul juga nama-nama yang akhirnya bermuara ke mantan Presiden Jokowi gitu ya. Di beberapa kota, Bang Dullah, itu ada mural-mural, tulisan, bahkan titik-titiknya banyak gitu ya. Adili Jokowi, adili Jokowi, dan ini menjadi trending juga ini di media sosial. Sampai di beberapa hari yang lalu di media TV nasional, mantan Jokowernya gitu ya, Emmanuel Ebenezer itu mengatakan kalau ingin mengadili Jokowi, panggil saja ke pengadilan, dia pasti siap gitu ya. Dia pasti akan menjawab semua hal gitu. Nah, ini isu mengenai adili Jokowi dari banyak kasus-kasus yang akhirnya terbongkar. Belum lagi yang terbaru, ternyata urusan CSR-nya Bank Indonesia juga itu diindikasi mengalir gitu ya ke kantong-kantong kampanye di 2019 dan 2024. Bagaimana Bang Dullah mengenai isu adili Jokowi ini? Jadi kalau soal Jokowi kan saya sudah artikel ketiga kalau tidak salah yang bahwa Jokowi dapat dihukum mati. Jadi kenapa? Karena orang menganggap bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak bisa menjatuhkan hukum mati. Bisa. Dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi disebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Keadaan tertentu itu apa? Misalnya bencana alam.
bencana alam. Nah, bencana alam di Indonesia itu salah satunya karena korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dengan rejim selama 10 tahun. Apa namanya? Misalnya penebangan pohon, penebangan hutan dan seterusnya. Kemudian berapa tahun lalu Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran dengan Kaisang ke KPK karena terlibat dalam soal pembakaran hutan di Sumatera Selatan, yang kemudian akhirnya dijatuhi hukuman perdata sekian miliar, pidana lolos tapi perdata kena. Maka kemudian Gibran dan Kaisang dapat 95 miliar daripada perusahaan itu. Lantas kemudian Gibran dengan Kaisang membeli saham di satu perusahaan sebesar 90 miliar rupiah. Ini penjual pisang goreng dengan penjual apa? Martabak. Bagaimana punya martabak, punya apa namanya saham 90 miliar seperti itu. Nah, jadi itu akibatnya. Maka hari ini kan kalau hujan, Mas Angga, hujan 1-2 hari saja dari Aceh sampai Papua itu banjir seperti itu. Itu karena persoalan penebangan hutan yang ilegal logging dan seterusnya, dan itu izin-izin yang dilakukan oleh oleh rejim Jokowi, kasus BPN dan seterusnya. Dan saya ini kan salah satu korban dari kasus BPN. Saya punya tanah yang membantu orang karena mau sakit minta tolong. Dia jual tanahnya sekian ratus meter. Sudah 10 tahun diproses, belum selesai seperti itu. Nah, jadi saya tahu maunya kan minta uang kan. Masa mantan presiden KPK harus nyuap orang BPN kan seperti itu. Jadi ternyata itu memang problem BPN itu di seluruh Indonesia seperti itu. Karena saya sekarang sedang alami itu seperti itu. Jadi ada program Jokowi PSTL, yang bagi sertifikat ya. Sertifikat itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi saya ketemu tadi malam dengan salah seorang notaris. Saya katakan program Jokowi itu tanah di mana, dipasang di mana, sertifikatnya di mana, seperti itu. Bahkan kemudian dia cerita dia punya paman itu punya kasus. Terus kemudian di dalam sertifikat itu namanya Boim, nama panggilan. Nama dia sebenarnya Abdullah misalnya. Jadi nama panggilan itu dipasukkan dalam sertifikat. Nama aslinya itu si A, tapi dalam sertifikat si B. Itu ya programnya Jokowi yang pada waktu periode yang lalu seperti itu. Jadi memang luar biasa kan. Kasus BPN ini luar biasa. Jadi memang korupsinya luar biasa, ilegal logging seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kemudian Jokowi bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 2 Undang Tipikor, yaitu hukuman mati seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian ada orang yang mengatakan ketika OCRR menyebutkan dia koruptor kelas 2 dunia, mereka katakan buktikan datanya apa. Saya katakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan harus Anda terima itu uang. Bunyinya kurang lebih begini, Mas Angga. Telah terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, garis miring perekonomian negara, yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain, atau korporasi, maka dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal 500 juta, maksimal 1 miliar. Itu. Jadi, dia tidak terima uang, tapi Mas Angga terima misalnya, atau perusahaan yang terima. Sudah terjadi kerugian keuangan negara. Kebijakan itu bertentangan seperti itu. Jadi oleh karena itu maka dia tidak perlu dapat itu uang, tapi orang lain terima seperti itu. Nah, kasus-kasus di KPK itu banyak. Misalnya ada presiden partai apa semacam, dia tidak terima uang. Undang-undang mengatakan tidak harus terima uang dia. Tapi kebijakan dia itu mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara, maka orang lain terima atau perusahaan.
Karena itu kalau saya berikan BIMTA kepada anggota DPRD provinsi atau kabupaten kota, selalu saya sambil bercanda tapi serius. Daripada Anda dipenjarakan, tidak terima duit itu, ya udah ambil aja tuh duit, nanti Anda penjara jadi masih impas seperti itu. Saya sampai begitu. Cuma nanti di akhirat itu asfal safil, neraka paling bawah saya katakan. Iya, Jadi tinggal Anda pilih. Anda tinggal pilih neraka dunia, neraka akhirat, atau dua-dua sekali seperti itu kan. Jadi kasusnya banyak sekali. Kalau kita merujuk kepada Al-Maidah 38, disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim yang mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau Al-Maidah 33 disebutkan kebijakan atau perbuatan seseorang yang mengakibatkan musibah, kerusakan, apa segala macam, itu disalib, dibunuh, disalib atau dipotong silang. Tangan kanan dengan kaki kiri dengan tangan kanan seperti itu. Nah, itu apa namanya? Kalau Al-Quran seperti begitu. Jadi kerusakan yang terjadi hari ini, maka Jokowi itu minimal apa namanya, hukuman semur mati atau disalib seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu tuntutan untuk diadili itu banyak sekali. Problemnya adalah bahwa kepolisian, kejaksaan, KPK punya Jokowi. Problem itu ya? Seperti itu. Ya, problem. Nah, untuk itu maka yang harus dilakukan oleh Prabowo yang saya katakan tadi, to kill or to be killed, adalah reshuffle segera. Reshuffle segera, kemudian 17 orang yang Jokowi itu dibuang, apa segala macam, baru kemudian kembalikan undang-undang KPK, baru kemudian Perpu IKN, Perpu apa namanya SDM, Perpu Cipta Kerja, Perpu apa namanya kesehatan, itu diperbaharui sama sekali, terbitkan Perpu sama itu. Karena kalau Perpu itu SDM itu luar biasa dan seterusnya seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang harus dilakukan oleh Prabowo kalau beliau mau selamat. Sekarang itu kan sudah mulai apa namanya, kenapa si Bahlil ini bersemangat, karena Bahlil itu sudah dikasih angin surga, dia akan wapres kalau Gibran naik seperti itu. Udah ada rencana ya. Sudah dikasih angin surga itu, namanya. Jadi 100 hari ini kan yang naik rekodnya itu kan Gibran kan, keliling kan, datang dia keliling bawa makanan, bawa makanan apa segala macam seperti itu. Nah, tinggal lagi Prabowo mau atau tidak seperti itu. Saya kira itu, Mas Angga. Baik, sebagai penutup ini Bang Dullah ya, pelajaran yang sering sekali diingatkan oleh Bang Dullah, korupsi bukan sekedar kejahatan, tapi penyakit yang menggerogoti bangsa dari dalam. Kita melihat bangsa di dalam ini, pejabatnya, aparatnya, ternyata banyak sekali oknum-oknum. Kalau ingin disamakan, oknum sama dengan koruptor. Bagaimana membersihkan oknum-oknum ini, biang-biang ini yang akan menjadi para koruptor yang merugikan negeri ini, Bang Dullah? Saya kurang setuju istilah oknum. Kurang setuju. Karena kalau oknum, satu kasus di satu kementerian, puluhan tahun baru terulang. Tapi pengalaman saya di KPK itu, Kementerian Kesehatan itu 2 menteri, 3 dirjen itu. Nah, itu sudah menteri ditangkap, beberapa waktu lagi menteri ditangkap, beberapa waktu dirjen lagi. Berarti kan bukan individu. Bukan. Tapi sistem itu. Sistem itu. Nah, misalnya orang sebutkan oknum polisi. Bagaimana oknum polisi ketika peresmian pembukaan lahan Primob di PIK 2, itu Kapolri hadir. Kapolri hadir dan kemudian upacara penyerahan dari Aguan ke ke Polri. Berarti bukan individu, institusi. Institusi. Nah, itulah sebabnya maka saya katakan kalau mau ikut cara KPK Hong Kong, polisi dibubarkan kan, polisi dibubarkan. Baru kemudian diambil lagi kira-kira masih baik apa semacam seperti itu, baru ditempatkan di mana, di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan dan seterusnya. Jadi berarti sistem. Nah, saya mau ulangi lagi hadis Nabi yang mengatakan bahwa pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, dia tidak dihudud tapi ditakzir. Nah, kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri, tapi dia belum sarapan, kemudian bulan tua, dia lihat ada onta luasa, dia curi. Nah, dari hadis itu lahir teori yang dikenalkan oleh seorang profesor orang Inggris, mengatakan bahwa korupsi itu penyebabnya 2, niat dan kesempatan.
niat itu ada domain individu yang diterapkan di rumah, sekolah, masyarakat, bangsa, negara. Kesempatan ada sistem yang diterapkan di keluarga, di masyarakat, bangsa, negara. Oleh karena itu saya sudah sering mengatakan itu bahwa untuk memperbaiki negara ini cuma dua aja dilakukan oleh pemerintah. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan nasional. Kedua, melakukan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu yang kemudian bagaimana SDM yang berintegrasi dan profesional, kemudian penghasilan atau gaji yang menyejahterakan, kemudian fungsionalisasi IT, kemudian pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 33 untuk kepentingan rakyat. Kalau itu bisa berjalan, insya Allah 2045 bisa Indonesia berkah, bukan Indonesia cemas seperti itu. Baik, baik Bang Dullah, terima kasih dialognya di pagi hari ini. Semoga Bang Dullah selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.